Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Vicky yang awalnya ingin menenangkan diri di kafe seberang jalan, akhirnya memutuskan untuk berjalan-jalan. Vicky marah, benar-benar marah saat ini. Hatinya hancur. Dave tidak mempercayainya bahwa Sienna sengaja melakukan ini semua. Vicky berjalan dan terus berjalan. Dia tidak membawa ponselnya. Dia hanya membawa tas kecilnya yang berisi uang tidak terlalu banyak. Sampai di ujung jalan, Vicky memutuskan untuk menaiki bis. Vicky tidak berpikir apapun. Dia hanya naik dari satu bis ke bis yang lainnya sampai tidak sadar bahwa dia sudah jauh dari kotanya. Vicky sudah melewati beberapa kota dan dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Hari semakin malam, barulah dia sadar bahwa dia pergi terlalu jauh. Dalam kegelapan malam, Vicky berjalan menyusuri jalan desa yang sepi. Dengan hanya menggunakan dress pendek, Vicky merasa kedinginan. Karena lelah, Vicky merasakan pusing di kepalanya dan akhirnya dia jatuh pingsan di pinggir jalan. Dave sangat terkejut dengan pemberitaan tentang dirinya dan Sienna yang sekarang menjadi tajuk utama di semua stasiun televisi. Mami dan Sandra menelponnya sedari tadi, tapi Dave tidak mengangkatnya karena malas mendengar ocehan-ocehan tidak masuk akal dari mereka. Pak Jo, cari tahu siapa yang menyebarkan berita ini dan proses secara hukum, geram Dave. Bahkan foto-foto Vicky yang sedang mengamuk di restoran Korea karena melihat Dave dan Sienna berduaan menjadi tajuk utama juga di segala media sosial. Sandra dan Nyonya Rena benar-benar terkejut mendengar berita ini. Sandra yang sedari tadi menelpon Dave dan Vicky sama sekali tidak ada jawaban sama sekali. Dave dan Vicky tidak menjawab telepon mereka, begitupun dengan Nyonya Rena. Nyonya Rena dan Tuan Baron Smith memutuskan pulang ke mansionnya, padahal sekarang mereka sedang ada di Dubai. Nyonya dan Tuan Besar akan pulang, Tuan, ucap Pak Jo. Dave yang sangat pusing memikirkan semua masalah barunya ini tidak menggubris apa yang dibilang oleh sekretarisnya. Masalah dengan Vicky belum selesai dan sekarang muncul masalah baru. Baru saja kembali ke ruangannya, ponsel Pak Jo berdering kembali. Tetapi kali ini dari Bi Julie. Entah kenapa perasaannya jadi tidak enak. Ya Bi Julie, ada apa? Tanya Pak Jo. Apa? Nona Vicky belum pulang sampai sekarang, kata Pak Jo terkejut. Oke, aku akan menyampaikan pada Tuan, jawab Pak Jo. Lalu Pak Jo segera ke ruangan Tuan Dave. Tuan, maaf, menurut info dari Bibi Julie, Nona Vicky belum pulang ke rumah setelah tadi pamit ke kafe di seberang jalan, lapor Pak Jo. Oh my god, apalagi ini? Cepat cari Vicky, kerahkan semua pengawal untuk mencarinya, teriak Dave. Sepasang suami istri yang sudah berumur 60-an sedang berada di dalam mobil menuju rumah mereka yang ada di ujung desa. Lalu mereka melihat seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. Jalanan ini memang sangat sepi karena hanya penduduk desa yang melewatinya. Jika malam tiba, terkadang sama sekali tidak ada kendaraan yang melintas. Hanya waktu siang saja jalanan ini dilewati oleh angkutan umum. Betapa terkejutnya mereka melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan. Lalu mereka menghentikan mobilnya dan berjalan menghampiri sosok yang tergeletak itu. Apakah dia korban tabrak lari, Louis? Tanya sang nenek. Tidak sayang, sepertinya dia pingsan, nadinya masih ada, ucap sang kakek pada istrinya. Kalau begitu, ayo kita bawa ke rumah sayang, ajak sang istri. Akhirnya sepasang kakek nenek itu membawa Vicky ke rumah sederhana mereka. Keesokan harinya, Nyonya Rena dan sang suami datang ke penthouse Dave. Mereka ingin meminta penjelasan Dave.
Jelaskan pada kami, Dev, apa yang terjadi? Bukankah dari awal Dedi sudah bilang hubungan kerjasamamu dengan Sienna akan berdampak buruk pada pernikahanmu? Tegas Tuan Baron. Nyonya Rena terkejut bahwa sang suami mengetahui sesuatu yang dia tak tahu. Jadi, Dedi tahu tentang semua ini. Jika dari awal Mami tahu kau akan bekerja sama dengan Sienna, pasti Mami akan melarangnya, Dev. Dan sekarang, apa penjelasanmu pada Vicky? Geram Rena marah. Please, Mam, aku dan Sienna hanya sebatas teman dan rekan bisnis saja. Tidak lebih, ucap Dev lelah. Tapi tidak dengan Vicky, dia pasti berpikiran macam-macam. Come on, Dev. Setiap istri akan merasa cemburu jika suami mereka setiap hari bekerja bersama sang mantan. Apa kau tidak menyadari itu? Ucap Rena marah. Lalu, di mana Vicky sekarang? Apa kalian bertengkar? Lanjut Rena. Vicky pergi, Mam. Entahlah, aku sedang bingung sekarang. Tolong jangan menambahi beban pikiranku lagi. Masalahku sudah terlalu banyak, keluh Dev. Oh my God, dan kau masih di sini, sementara di luar sana Vicky bisa saja sedang kedinginan dan kelaparan. Apa kau tidak memikirkan itu, Dev? Jika sampai terjadi sesuatu pada Vicky, Mami tidak akan memaafkanmu, Dev. Ayo, Dad, kita pergi mencari Vicky. Kerahkan semua pengawalmu, ucap Rena pada suaminya. Setelah kepergian kedua orang tuanya, Dev segera keluar untuk mencari Vicky. Vicky terbangun di sebuah kamar asing. Di mana aku? Tanya Vicky bingung sambil melihat sekeliling kamar. Lalu seorang nenek masuk ke kamar. Kau sudah bangun, sayang. Ayo makan dulu, ucap sang nenek. Melihat Vicky yang kebingungan, sang nenek akhirnya menjelaskan kejadian semalam. Semalam, nenek dan kakek menemukanmu pingsan di jalan. Lalu kami membawamu ke rumah sederhana kami ini. Jangan takut, kami bukan orang jahat, jelas nenek sambil tersenyum. Terima kasih, Nek. Aku tidak tahu harus membalas dengan apa, karena aku tidak mempunyai apapun sekarang, jawab Vicky dengan menundukkan kepalanya. Sayang, melihatmu dan bayimu sehat itu sudah membuat kami senang, lanjut nenek. Vicky terkejut mendengar kata-kata sang nenek. Apa maksud nenek dengan bayiku? Aku tidak punya bayi, Nek, ujar Vicky dengan bingung. Oh God, jangan bilang kalau kau tidak tahu bahwa kau sedang mengandung, sayang, ucap nenek yang sekarang juga bingung. Tunggu, dari mana nenek bisa menyimpulkan bahwa aku sedang hamil? Tanya Vicky. Semalam nenek memanggil dokter untuk memeriksa keadaanmu dan dokter bilang bahwa kau sedang hamil, sayang, jawab nenek lembut. Vicky tentu saja sangat terkejut dan dia tidak menyangka bahwa dirinya sedang hamil sekarang. Vicky baru menyadari bahwa mual dan muntah serta sifat sensitif yang dialaminya selama ini karena dia sedang mengandung. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyadari kehadiran bayiku, Nek. Tangis Vicky pecah. Dia meratapi nasib rumah tangganya dan sekarang ditambah dia sedang hamil. Bagaimana ini? Aku ingin pergi dari Dev, tapi aku sedang mengandung anaknya. Batin Vicky menangis. Apa yang harus kulakukan, Nek? Aku tidak punya siapapun lagi. Aku berpisah dari suamiku, ucap Vicky dengan tangisnya. Apa yang kau khawatirkan, sayang? Kau bisa tinggal di sini. Lagi pula, di sini hanya tinggal kami berdua saja. Tinggallah di sini. Kami dengan senang hati menyambut kalian, kata nenek dengan memeluk Vicky dan mengelus punggungnya. Aku akan merepotkan nenek dan kakek, lanjut Vicky. Kami justru senang dengan kehadiran anggota keluarga baru, sayang. Sungguh, kami tulus menolongmu. Apalagi ada bayi di dalam perutmu sekarang, ucap nenek tenang. Terima kasih, Nek. Terima kasih banyak, ucap Vicky tulus.